Tapi ini kita ada di daerah atas ya. Sepan teman ini. Ayo. Hijau. Malah menang sama. Tepe kene tepe. Jadi 4 jadi 4 Tepe kene. Tepe kene. Jangan, ojo turunan iki. Wes, diam. Menang, nak menang aku, nih. Diam. Agak. Kenapa Radian, ceknya? Kenapa kamu? Ilman. Enggak. Kopi dulu. Atau Gajah Mada. Apa sih koniku? Apa? Ada balet olahraga. Kamu tuh kenapa? Salah ngomong oh. Kamu bilang apa oh? Kan ketagihan loh ceknya. Masa dia yang salah berarti. Sudah enggak boleh pegang tas sekali semuanya enggak boleh. Iya. Langsung logo langsung. Yang lainnya lihat hijau-hijau ini kan seneng. Ada hijau-hijau, Mas. Sama aja kamu juga iya. Bisa diem nggak kamu? Kamu tak pukul, temen tak pukul. Bisa diem nggak kamu? Mau pisang nggak ya? Bah. Ikan. Kita berada di dekat banget ya. Saya makan ini. Mas, saya makan ini. Kali aja, kalian di rumah. Kita permennya dulu habis. Oh, kamu nih makan apa aja, wes? Salah. Alhamdulillah, masuk sehat ya, nak ya. Puncak arus mudik terjadi 20 April lalu. Datang di Widiawati, Satu. Direktur Utama PT Pertamina. 2. Kebun Agung ya. Tidak ada kelangkaan BBM yang menjalur mudik, termasuk stok BBM. Kebun Agung. Kanjuruan. Ini Mana? beneran, iya. Arus mudik Mana Kanjuruan? yang fokus mengelola pasokan BBM di daerah tujuan mudik dan daerah wisata. Mana Kanjuruan? Yang ingin beli Boleh. BBM bisa non-tunai. Tulisannya Kanjuruan. Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, minta jajarannya meningkatkan pengamanan di seluruh lingkungan gereja Kemenkumham sepanjang cuti bersama Idul Fitri mulai 19 sampai 25 April. Pengamanan mewaspadai kaburnya narapidana. Keamanan juga termasuk Buka enam. Nanti aja. termasuk menyiapkan langkah-langkah konkret Kalau bisa dibuka. pengendalian seperti kaburnya Gue sudah buka. Maju dulu. kebakaran. Habis itu. Setiap pimpinan Nanti ke rumahnya Buse. koordinasi dengan TNI Polri termasuk Dar. sebagai pihak pendukung keamanan. Nggak ada tengok. Tengok di kita kan dong kan. Mau aku mau lihat sini. Nah, ini Kamu lihat dulu. Ini loh deh. Ya silakan lihat ya, mesti ngelarang lihat ini. Kebun Agung ya, ini Kebun Agung ini. Apa pabrik gula leh, pabrik gula. Gula ini pabrik gula nih. Kita ke arah utara ya. Pabrik gula, pabrik gula. Gula pabrik gula. Pabrik gula, pabrik gula. Gula pabrik gula. Nah, ini kita ke arah utara ya. Malang ke kan. Tuku bener, tuku leh. Kapurang. Rungu mantek tebu ireng, ireng. Berarti masih ireng dong.
bagus. Berarti emas putih dong. Ya iya. Terus sejauh 2 kilometer. Putih masihan putih. Album solo pertama dari Suga BTS bertajuk Ide terjual lebih 1.070.000 kopi. Menurut data dari LTOK, Mas. Bahan kuake nih. Apa ya? Laundry ini cicik. Ana klinik. Mana udah? Ngarepe penjagaan jambul iku lho dia ono. Adik. Tadi ini Mas. Ngeteno laundryan. Mari ngono mulai mana. Ojo ngeterno kon njupuk mrene ngono lho, Dik. seluruh lagu dalam album Ide ditulis dan ditulis Apa sih ono kok ora teriak. Apa? Tuh. dalam album ini menduduki peringkat ke lagu Top Songs iTunes di 86 Tuh. negara. Berapa apa? Oh, wah. Elvis kabar mancanegara tadi sekaligus menutup berita Suara Surabaya. Saya Kumala Andi, selamat siang. Ini Mas suka ini loh. Yes. Kakak kau cocok. Wow. Tadi dikasih Ojo. sama Mas. Yes. Sudah. Jangan. Ya. Emang itu makanan. Jadi ojo rebutan ya. Jangan. Tahu. Umi bukain minta tolong. Masian. Ayo. Mas. Mas. Muter. Aku sedotannya mana? Habis. Ini dia sedotannya. Apa rek? Soak. Ada. Yes. Langsung nih. Aduh, ini mantap. Dah. Wah. Tolong Umi ya. Dapat senyum pasir. Akhirnya kita sampai juga nih. Diam suara. Dia tadi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Kami Gus yang Nggih. waktu pengecoran pertama. Oh. Nggih. Masjid Al Husna. Mendalan Wangi nggih. Jalan Wangi Kecamatan Wangi. Masya Allah. Ibu ke kamar mandi dalam enggak apa-apa. Ya, tinggal. Ada itu dua kamar mandi cuma Ah. yang di sana itu lebih aneh. Ya Allah. Allah. Ini juga ada. Oh, ikannya. Seneng ya. Masya Allah. Rijal apa sering
Oh, bisa dicari. Oh iya. Oh ya. Kayak gitu juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kalau sakit silaturahmi teng griyane Ahmad Misbah. Ustadz Muhammad Misbah, Ahmad Misbah nggih. Nun sewu ya kira-kira bisa disampaikan sedikit tentang CV ataupun mungkin perkenalan kepada seluruh alim Tebuireng dimanapun berada pada saat di Tebuireng masuk tahun berapa ngeten? Monggo ya. Saya masuk 76. Masya Allah. 6, terus kan ada pertambahan waktu setengah tahun 78. Nggih. Zamannya Dawud Yusuf. Ya, sekolah itu harus 3 tahun setengah. Nggih. Saya keluar awal 80. Oh. SMA-nya waktu itu ada 2 kepala sekolah. Pertama kepala sekolah AWH itu Bapak Dr. Abdul Kohar. Nggih. Tahun pertama, tahun kedua Dr. Ades Yahya Mansur. Nggih. Nah, waktu saya kelas 1, kelas 2 itu kepala sekolahnya Pak Abdul Kohar. Terus kelas 3-nya Pak Yahya Mansur. Berarti waktu itu angkatan pertama saya di Bukan, SMA. saya angkatan kedua, ketiga. Angkatan ketiga. Iya, ketiga. Berarti ketepang kali Dokter Hamim. Yo tepang sama. Niku pas di atas. Di atas saya. Cuma kan Gus Hamim setelah kelas 3 karena cita-citanya terhambat, ngulang ke kelas 3 lagi. Berarti angkatan pertama SMA Gus Hamim? Ya, terus Gus Hamim turun lagi, ngulang 1 tahun lagi. Iya. Berawalnya berarti sarang kali panjenengan akhirnya? Atas saya 1 kelas. Waktu pas ngulang lagi pas? Iya, atas saya 1 kelas. Oh, atas panjenengan ya. Adiknya yang namanya Muhlisa itu 1 kelas. Oh, kalau boleh tahu SMA WH itu berdiri tahun berapa ya? Tahun 74. Oh, 74 ya? Awal 74. Jadi kelas 1 pertama itu 74. Ini saya Pak Kohar tadi. Ya, Abdul Kohar sampai tahun 78 Pak Abdul Kohar. Tahun 79. Berarti panjenengan sempat menangi Pak Abdul Kohar jadi kepala sekolah ya? Ya, 2 tahun. Nggih. Terus setelah itu Pak Yahya Mansur. Pak Yahya Mansur. Sekilas seperti apa Nun Sewu tentang apa SMA dulu sudah di situ? Yang sekarang bangunan ini atau sebelumnya di mana? Yang di belakangnya Makom itu, yang di lantai 2 itu, yang bawah kan untuk SMP. Terus kalau pagi untuk Sanawiyah, kalau siang untuk SMP, terus yang atas itu untuk Alia sebagian, ada juga yang Sanawiyah, terus siangnya dipakai SMA. Loh, setahu saya yang waktu itu sudah ada itu pagi Sanawiyah, yang di belakang tuh yang dekatnya sekarang tempatnya Jasa Boga tuh Sanawiyah, siangnya SMP. Kalau yang Alia sama SMA di mana? Alianya kelas 1 2 di perpustakaan itu. Oh, kelas 1 2 di perpustakaan. Sekarang ada gedung baru. Haji Muhammad Yusuf itu. Tuh. Alia kalau sore untuk Unhas. Kalau yang SMA di mana? Ya SMA yang pertama yaitu yang di belakangnya Makom itu, baratnya Makom itu. Yang sekarang bangunan ini sudah SMA dari dulu? Iya, SMA. Berarti dari dulu sudah di situ ya? SMA tahun 74 sudah di situ? Iya. Cuma waktu itu kan siswanya yang satu angkatan sama saya itu tidak sampai 20.
Satu angkatan itu ya? Ya, udah sampai 20. Nggih. Angkatannya Gus Hamim tambah dikit. Nggih. Sebelumnya juga tambah dikit. Baru angkatan 80. Nah, itu mulai banyak. Berarti 70 yang 4 itu masih dikit banget ya? Masih dikit. Panjenengan aja seangkatan 20 ya? Iya, dan 20 itu setelah lulusnya tinggal berapa? Tinggal 15 gitu. Oh gitu ya? Ya itu siapa? Yang Jakarta. Sinten? Yang jenengan pernah ke sana itu. Nggih. Kang Cecep bukan? Cecep. Cecep itu angkatannya di atas saya satu kelas. Ya cuma kalau usia sama. Saya kata waktu di minunya tertinggal 1 tahun. Nggih. Beliau juga menyampaikan, beliau di bawahnya Dr. Hamim pas gitu loh, berarti nggih. Ya, tapi seangkatan kan ya apa? Kan Dr. Hamim mengulang. Nggih. Mengulang akhirnya satu angkatan. Oh iya, Masya Allah. Kalau bisa diceritakan sedikit, saya waktu itu milih mondok di Tebu Ireng waktu itu memang sama orang tua diarahkan atau memang keinginan sendiri? Waktu itu langsung SMA gitu. Saya kan SMP-nya kan di Sanawiyah An-Nur Bulawang. Nggih. Dari Minu, TK-nya juga juga 3 muslimat, terus SD-nya juga Minu, madrasahnya, terus Sanawiyah An-Nur. Setelah itu di Tebu Ireng. Ya waktu itu memang ya situasinya, informasi kan di zaman itu nggak sederas sekarang kan, jadi nggak tahu. Jadi usia segitu mana Jombang, mana anu itu belum anu, cuma ada yang antarkan, ketepatnya yang ngantarkan satu angkatan sama Kiai Yusuf Hasim. Waktu di Mujahidin di Sabilillah itu. Memang waktu itu memang udah pingin mondok ke Tebu Ireng ya? Belum. Enggak. Awalnya saya ke Peloso dulu. Oh, Peloso? Ya, setelah Peloso akhirnya enggak tahu orang tua ke Tebu Ireng aja. Akhirnya ke Tebu Ireng. Jadi ya mulai sana SMA pertama. Belum begitu kenal sama Tebu Ireng itu kan, masih usia segitu kan. Tapi alhamdulillah selesai ya SMA 76 itu sampai 79 berarti ya? 80 pertama awal. Oh, 80 pertama awal ya. Alhamdulillah ya. Bagaimana sih suasana SMA waktu itu? Masih berapa kelas? Ya, kelas pertama tuh yang mana gitu ya? Mana ya? Desani ya katakan sandalan barang. Gus Hamim itu enggak pernah sepatuan itu kalau sekolah. Sandalan dipakai sandal. Aduh, Masya Allah. Bukunya disengklitkan di belakang celana belakang gitu. Ya bukunya sekolah ya sekolah bukunya satu gitu. Terus buku pelajarannya ada nggak? Ya ada. Iya ya, tapi kok satu sempit? Nggak tahu dia pakai anu mungkin. Korekulada itu laduni itu. Eko Serijal itu kan di Alsa. Awalnya kan saya masuk di Alia. Oh. Ya, jadi tidak sampai 1 tahun saya pindah di. Oh, awalnya di Alia. Ya. Oh, tahun pinten berarti kok waktu itu? Ya itu tahun 76. Sempat setahun di Alia atau di tengah-tengah? Kurang 1 tahun. Oh, berarti pindah ke SMA. Ya. Oh. Adapun untuk kurikulumnya ataupun pelajarannya bagaimana waktu itu? Ya sama aja. Sama aja ya. Cuma peningkatan sistem kurikulum itu kan tergantung dari Menteri Pendidikannya. Ada perubahan sistem. Betul. Itu tentunya juga berkualitas ya. Lulusan walaupun mungkin katanya tadi pakai sandal. Di Tebu Ireng itu bukan intelijensianya menang dungo. Benar. Itu intelijensi tapi menang dungo. Jadi itu menang dungo itu. Barokahnya Yasin. Masya Allah. Sekolahnya ya gitu-gitu itu. Tapi menang dungo kok ya. Masya Allah. Berarti panjenengan di Tebu Ireng sampai tahun 80 ya? 80. Setelah itu ke Pik Singosari, kuliah udah sampai selesai di Pik Singosari.
Terus panjenengan kan sempat cerita, termasuk Kang Gufron itu juga masih adik ya? Adik saya, adik kandung ini. Nun Sewu, dari saudara ada berapa jumlah total Nun Sewu? Atasnya Gufron itu ada 3, terus saya. Oh, berarti panjenengan nomor, kalau total seluruh keluarga? 8. Keluarga saya 8. Panjenengan nomor 3? Saya nomor 2. Oh, nomor 2, nggih bener. Berarti ya. Gufron itu nomor 5. Nomor 5. Ah ya, betul. Nomor 6 sebetulnya. Yang satu meninggal jatuh di Gunung Rinjani itu waktu mendaki. Oh. Kakaknya Gufron. Tahun pinter. Tahun 82. 82. Masih muda berarti ya. SMA 3 Malang. Iya. Kalau yang mau di Tebu Ireng ada berapa Nun Sewu? Adik saya yang perempuan juga pernah di Bukot. Oh, Bukot. Ya. Di Masruria ya? Ya. Terus saya mondok puasaan Ramadan itu di sebelah juga. Nggih. Waktu itu kalau Kang Gufron akhirnya mondok karena melihat panjenengan atau diarahkan atau memang pengen sendiri? Kepingin sendiri. Apa yang sendiri ya? Kedua mungkin supaya dekat aja. Iya. Ayah saya kan sudah meninggal. Ke Tebu Ireng. Kalau waktu itu kan setahu kita kalau dari Malang mau ke Jombang itu kan yang jalur tercepat adalah lewat Ngantang, Batu Ngantang itu ya. Dulu sudah ada yang jalan itu ya? Iya, tapi kalau jam 4 sore ya sudah tidak ada ya kadang-kadang. Oh ini, naik angkot gitu atau apanya gitu? Kalau dari sana ke sini, ya kadang nunut perahu tuh. Kalau dari sini ke Jombangnya harus pagi. Oh. Di bawah jam 12. Oh. Kalau tegak gitu lewat Padaan. Nanti Japanan langsung Mojosari. Iya, leres. Mojosari langsung Mojokerto. Jalannya seperti apa ya kalau boleh saya dapat gambaran? Kok sekarang aja masih seperti itu. Kalau dulu bagaimana ya? Jalannya itu jelek, lubang-lubang juga memang jatuh. Cuma kan mobil sepi. Oh. Belum tentu 15 menit ada mobil satu yang lewat. Jadi nggak begituan. Artinya nggak sampai, jangankan bilang 24 jam. Sebelum maghrib aja kalau dari Jombang aja udah mulai sepi. Dulu teman-teman itu dari Jombang mau ke Tebu Ireng. Sering jalan kaki itu. Dari mana? Ya dari Joblangan Sepur itu. Wow. Habis nonton apa-apa itu. Jarang mobil. Jarang. Becak masih banyak ya, becak, dokar gitu. Ya becak, cuma kan terlalu ongkosnya terlalu berat untuk orang mondok yang zaman dulu. Berarti jalan kaki? Iya, udah sebulan udah sampai 15.000. Masya Allah. Nun Sewu, ya kira-kira kenangan-kenangan atau cerita di saat di pondok ada nggak yang sekiranya berkesan atau mungkin mempunyai kenangan pada saat di pondok Nun Sewu? Kalau zaman saya dulu tuh kan apa ya, masih ramenya tahun politik. Oh. Gerakan politik itu sangat kuat. Itu kan masih ada 3 partai. Iya, betul. Pak Yusuf Hasim salah satunya mentornya B3 nasional itu. Berarti wayah sekolah kampanye ya prei. Berarti waktu itu memang lagi gencar-gencarnya juga ya? Iya, berarti waktunya kampanye prei sekolah. Prei sekolah, tidak ada yang sekolah, semua kampanye. Kampanye di mana, Jombang? Ya, pasti ya daerah-daerah ya. Daerah Tanon, daerah Keras, daerah ya wilayah kecamatan Dewa gitu. Nggak sampai di luar Jombang tapi kan? Ya, baru kalau yang urbannya. Berarti tahun-tahun itu kemampuan politiknya hebat ya, sudah terbiasa ya kampanye. Tahun 77 masalah kan Samsuri itu. Iya. Motornya. Sampai ke DPR RI ya, Samsuri ya. Samsuri, Pak Yusuf Hasim, DPR RI, Pak Mu. Iya. Makan di Tebu Ireng itu dari dulu memang ada perbedaan-perbedaan antara
tokoh-tokoh kiai-kiainya Tebu Ireng ya, yang ke partai ini, ada yang ke partai. Jadi sudah terbiasa. Sudah terbiasa berbeda. Iya, perbedaan di dalam politik. Dalam politik sudah biasa. Karena tadi itulah ya, hitungannya setiap alumni itu mempunyai idealis atau mempunyai arah politik yang tentunya ya sebenarnya sama-sama ingin berkhidmat atau ingin memberikan berbakti kepada rakyat, tapi dengan mungkin partai yang berbeda, mungkin seperti itu nggih. Nun sewu, berarti setelah selesai dari pondok kuliah di Singosari ya? Kuliah di Unmer saya masuk di Unmer. Oh, Unmer sini ya? Di yang itu ya? Ya, waktu itu masih di Jalan Ijen. Jalan Ijen ya? Tahun segitu masih di Jalan Ijen, dia yang belum ada. Tahun berapa itu waktu itu? 80. 80 ya? 80 pertengahan. Ambil jurusan? Fakultas Ekonomi. Oh. Baru setengah tahun kecelakaan sepeda motor, kaki saya patah. Nah, ini alamat gak oleh mondok, gak oleh kuliah. Ya, akhirnya saya ke PIK itu Singosari sampai akhir 81. Berarti nggak sampai selesai ya di Unmer ya, kalau tadi itu ya. Nun sewu ya. Kira-kira tadi panjenengan menyampaikan ke kita semua, anak Tebu Ireng itu ya tentunya intelijensi itu penting. Akan tetapi kan tadi yang panjenengan bilang dungo ya. Nah, kira-kira dungo itu kan lebih tepatnya kan keberkahan ya, barokah ya. Itu bagaimana? Menurut saya mungkin ada pengalaman pribadi ataupun bisa diceritakan kepada kita semua, keberkahan seperti apa yang didapatkan ya pokoknya yang pondok zaman gitu itu pokoknya enggak sampai melanggar berat. Mencuri apa main perempuan itu walaupun macamnya opo itu masih berkah. Buktinya teman-teman yang seangkatan saya bahkan atasan saya itu banyak yang jadi orang. Masya Allah. Termasuk yang jadi wakil bupati, mantan wakil bupati Bangkalan. Oh, anu ya siapa? Ya Syafi. Iya, seangkatan. Beliau bilang, iya. Saya ketemu kemarin di Jakarta pas mantu ya, pas beliau. Oh, itu seangkatan nggih? Satu kelas di atas saya. Berarti benar sama ini, sama Kang Cecep ya? Ya. Oh iya, benar. Insya Allah, jadi wakil bupati ya? Iya. Insya Allah. Ya banyak yang dari DPR juga. Iya. Itu kan ijazah enggak jadi persyaratan terlaluan. Pokoknya bersih diri. Aduh, Masya Allah. Itu berkahnya itu. Berkahnya ya? Berkahnya guru-guru. Iya. Kan kiai-kiai yang maaf ya, bukan sekarang tidak, tapi yang dulu mukhlis semua kiai-kiainya itu banyak. Banyak yang ikhlas. Jadi tunggu aja nih nyetrum mandi, nyetrum iya, seperti Kiai Idris. Memang kadang nun sewu kalau teman-teman kita yang di luaran sana yang tidak pernah merasakan mondok, mereka menganggap istilah barokah atau tadi yang panjenengan menyampaikan istilah simpelnya itu adalah setrum ya. Itu kadang mereka menganggap ya tadi itulah believe or not, percaya tidak percaya. Tapi kalau kita yang santri itu pasti meyakini ya. Iya, buktinya aja ya banyak jadi DPR dewan-dewan daerah, tingkat 1, di tingkat kabupaten banyak teman-teman saya. Walaupun waktu pas mondok biasa-biasa ya. Oh, udah ada apa-apanya, yang zamannya Kaji Samsul ini 2 kali jabat anggota dewan PKB. Kadang kalau dipikir-pikir, ya memang semuanya tetap rezeki ya, tapi kan berkah itu tetap ada ya. Insya Allah. Tentunya Nun Sewu, terlepas dinamika alumni itu ya tentunya alhamdulillah lah saya selama silaturahmi ya banyak sekali yang saya temui itu
alumni-alumni yang sukses sesuai dengan mungkin profesi atau bidang atau bahkan di luar profesi mereka, tapi mereka sukses juga. Jujur boleh kita katakan alumni Tebuireng ini hebat-hebat gitu loh. Hanya saja terkadang kan kendala kita bagaimana kita bisa merangkul atau mencoba untuk mengkolaborasi potensi-potensi tersebut bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar gitu loh. Makanya kenapa saya selalu ya ini silaturahmi, semata-mata saya lagi mencoba untuk bagaimana sih agar alumni-alumni Tebuireng itu bisa saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya gitu. Ya, seperti yang kemarin saya ketemu jenengan di Cilandak itu kan saya nggak terus pulang itu ke Kendal. Masya Allah. Teman saya itu namanya Mada itu. Setelah ke Kendal langsung ke Temanggung. Namanya Mas Puri itu. Berarti waktu pas habis jadi Cilandak masih muter-muter lagi ya, Masya Allah. Kemarin juga kesini semua. Waktu acara di Yunisma itu. Ngumpul di sini. Oh di sini ya? Ya termasuk biasanya Yai Junaidi itu. Al-Akoba itu. Masya Allah. Ada 15 orang. Masya Allah. Itulah ya. Ya istilahnya kekompakan keguyupan kita ya. Saya juga kemarin kan alhamdulillah punya rumah juga di Blimbing itu. Dan teman-teman dari Jawa Tengah ya alhamdulillah sempat singgah di rumah juga gitu loh. Blimbing daerah Ikan Paus. Oh ya. Ikan Paus. Ikan Paus. Banyak itu alumni. Alumni sana banyak. Tapi ada di Sumpel lah. Sumpel 2 itu. Itu kakak adiknya berapa 4 atau 5 alumni Tebuireng. Nun sewu ya. Kira-kira tadi yang kita sempat bicarakan, kalau menurut panjenengan, kira-kira apa sih yang menjadi PR kita bersama khususnya IKPT ini agar IKPT ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar yang notabene nanti bisa memberikan kemaslahatan bagi alumninya dan bagi masyarakat. Ya, sekarang kan jauh beda. Sekarang yang duduk di kepengurusan atau yang memegang IKPT ini bukan syukur-syukur alumni yang sudah punya predikat macam-macam. Sudah berada yang sekjen PKB. Ada yang masuk jenengan. Juga banyak yang doktor, banyak yang profesor. Ada banyak pakar. Cuma dia mau kerja bagaimana? Masya Allah. Berarti intinya mau kerja atau tidak gitu ya? Mau kerja atau tidak. Terima kasih masukannya. Berarti mau kerja atau tidak itu yang menjadi kunci ya? Makanya saya juga teman-teman kan, kemarin mantan rektor Win kan ke sini juga main-main. Itu lupa ya. Iya, saya coba kan yang penting kalau ketemu teman itu status itu harus ditanggalkan sementara. Keren ini dia, ini keren. Ya soalnya kan latar belakangnya macam-macam. Apalagi ekonominya juga macam-macam. Ini dia ini yang perlu kita garis bawahi. Selama kita bertemu ya sementara tanggalkan terlebih dahulu ya status ya. Profesor Haris yang kemarin di sini. Oh, yang Win tadi Profesor Haris. Angkatan 82. Berarti tadi itu ya, misalnya kalau pada saat kita bertemu, sementara kita tanggalkan terlebih dahulu ya udah kita kumpul ya. Biasa saya dia teman akhirnya bisa kumpul, akhirnya bisa nyambung. Bisa nyambung ya. Dan tentunya untuk kita yang duduk dalam kepengurusan tadi tuh penekanannya, yang penting mau kerja ya. Iya, yang mau kerja. Mau kerja. Jangan hanya status kita aja kepengurusan tapi nggak mau kerja gitu ya. Mau kerja. Ini kopinya dulu. Oh, nggih. Masya Allah. Nggih. Aduh, ini dia ya. Sambil santai ya ngopi nih ya. Saya kalau kesurupan itu sudah seperti latar. Tapi mau
naik mobil itu tanpa prosneleng jalan sendiri gitu mesti Pasuruan. Pasuruan, Bangil. Namanya Faisal itu ya di rumah. Oh no, aku di Sumbersari. Faisal itu rumahnya di Tepas. Nggih. Keluar ke sini. Masya Allah. Di bawah satu kelas sama saya. Nggih. Sampai meninggal kan, sudah meninggal. Nggih. Masya Allah. Bisa mantan kepala desa. Mantan kepala desa nggih. Juga guru negeri di Madura dulu pernah ngajar di Sumenep. Sekarang terakhir itu ngajar di mana itu? Nggih. Daerah Bayeman. Oh, nggih. Bayeman nggih. Arah-arah ke arah Paserpan tuh. Ya, Paserpannya ngajar di sana. Iya, Masya Allah. Yang jadi kepala desa sekarang kan adiknya, adik Misan. Adik Misan nggih. Masya Allah. Nun sewu, Yai, mungkin pasti banyak hal yang ingin disampaikan untuk kita semua keluarga besar Tebu Ireng. Kira-kira nun sewu ya, untuk penekanan yang tadi yang Panjenengan sampaikan, ada beberapa penekanan yang menjadi perhatian bagi saya, yaitu yang pertama tentang arti keberkahan, ya kan? Bahwa semata-mata kita alumni ini tidak hanya mengandalkan kemampuan intelektual, akan tetapi keberkahan itu pasti ada, ya kan? Dan itu harus ada tip and keep, harus ada ibal balik. Kalau masih ngaku jadi santri Tebu Ireng, ya jangan lupa 1 hari minimal sekali kirim Fatihah ke Yasin. Wow. 1 hari sekali minimal itu. Itu kalau masih mau mengaku ya. Insya Allah. Kirim WA ke Yasin. Masya Allah. Dengan bacaan surat Fatihah. Dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi ya. Juga termasuk yang berada di makom itu dulu. Masya Allah. Tuh. Yang kedua ya tadi yang menjadi penekanan saya juga bahwa tadi yang Panjenengan cerita setelah dari Ciranda Panjenengan masih ke Kendal ya. Artinya itulah yang ingin Panjenengan lakukan juga ya, selalu mencoba untuk nyambung silaturahmi tadi itu ya. Karena banyak hal yang kita dapatkan dari situ ya. Silaturahmi, karena dengan silaturahmi itulah maka kita akan selalu jalin ya hubungan batin, hubungan emosional, hubungan apapun itu dengan alumni-alumni Tebu Ireng yang lainnya ya. Kan di dalam silaturahmi itu kan ada hal yang penting. Pertama itu harus diyakini itu hadis. Ya, pertama silaturahmi itu memperpanjang usia, memperpanjang umur. Kedua barokah kehidupannya. Insya Allah rezekinya juga ditambah. Rezeki dari manapun. Ya nggak usah jauh-jauh ya, minimal rezeki ngopi ya ini ya. Ini minimal itu rezeki ya. Terus tadi yang ketiga yang saya coba garis bawahi juga ya, pada saat kita berkumpul atau bertemu dengan alumni, yang tadi Panjenengan bilang tanggalkan terlebih dahulu mungkin pangkat jabatan ataupun status kita ya kan ya. Tentunya kan tidak semua alumni itu sama kan ya. Ada yang mungkin pangkatnya tinggi, jabatannya juga bagus, mungkin ekonominya juga bagus. Tapi menurut saya ya bukan berarti alumni yang berada di bawah juga enggak bagus, akan tapi itulah dinamika. Tapi pada saat kita kumpul tanggalkan dulu terlebih dahulu gitu ya. Iya. Jadi status materi, status jabatan. Iya. Jika artinya nyaman nyambung. Ya, komunikasi itu enak. Iya, terutama yang perlu disampaikan, diceritakan, tidak tersekat bahasa yang terlalu daki-daki itu. Nggak penting bahasa daki-daki, yang penting bahasa-bahasa yang umum pada saat kita mondok aja ya. Penting guyon, ngopi, ngerokok kan ya. Aduh, Masya Allah. Teman saya kan banyak Pasuruan. Iya. Sudah banyak yang meninggal.
Terus tadi yang keempat ya, yang mungkin itu merupakan sebuah masukan yang konstruktif ya bagi kami-kami yang berada di kepengurusan. Tentunya kita yang diamanahi menjadi pengurus di KPT, yang tadi Panjenengan bilang harus mau bekerja dan bergerak ya. Bisanya jangan sampai kita ada dalam kepengurusan tapi kita tidak mau bekerja gitu ya. Karena itu adalah amanah yang notabene insya Allah kalau kita jalankan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ya. Tentang mau bekerja tadi ya. Dan tadi kan pendengaran Panjenengan IKPT kalau mau maju ya otomatis pengurusnya mau bekerja gitu ya. Iya ya, pengurusnya bekerja, mengadakan komunikasi secara konstruksi terhadap anggota-anggota. Karena ya itu tadi, semua anggota tidak sama kan. Basicnya nggak sama. Ada yang ekonominya mengkis-mengkis, kesibuan. Jadi kita harus paham situasinya gimana. Lalek kabeh niru seperti sampean yo jebol kandang. Setelah di sini nih bujur ya. Itu nggak oleh mulai. Kepekatan barang. Mas aja mulai mas. Masya Allah. Ya itulah ya suasana bincang-bincang saya sama Yai Ahmad Misbah tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Kira-kira ada yang ingin sampaikan mungkin kepada saudara terlebih ya, semua apa yang terjadi ini kan ada awalnya. Kita juga harus menghargai terhadap teman-teman yang dulu mulai merintis KPT, yang mulai itu juga melalui perjuangan-perjuangan yang berat. Artinya jas merah, jangan melupakan sejarah ya. Dulu namanya pertama kan kayak Yakub. Wali Yakub itu yang punya gagasan untuk mendirikan KPT ini. Juga termasuk ketua pengurus, ketua pusat pertama. Tahun berapa itu? Kira-kira tahun berapa ya? Panjenengan mengetahui, saya jujur ya memang sangat awam ya literasi tentang mulai berdirinya atau apa gitu. Yai sempat mengikuti atau gimana ya? Dulu kan Tebu Ireng masing-masing daerah itu punya organisasi. Orda kan? Orda ya. Ada OPIM ya. Saya kan juga OPIM juga ya, kebetulan Pasuruan saya. Surabaya, Lima, ada CPID. Awalnya itu ya, awalnya dari Orda tadi ya. Iya. Terus ya. Lah tahun 2001 itu kan setelah ada pertemuan 1 abad Kepireng. Itu saya pernah langsung menghadap ke Pak Yusuf, waktu itu Pak Yusuf masih gerah pulang dari operasi dari Sydney itu. Saya minta izin untuk bisa diadakan pertemuan alumni nasional. Artinya punya wadah. Waktu itu masih belum diizini, belum boleh sama Pak Yusuf. Masalahnya takut ngerepoti santri. Alumni ya, ngerepoti alumni ya berarti ya. Terus apa anunya itu? Khol, Pak Yusuf, khol itu di Tebu Ireng nggak boleh. Waktu zaman segitu, khol ya Yasim itu nggak boleh. Nggak boleh. Bukannya boleh, ya Yasim yang nggak mau. Berarti akhirnya keinginan tadi pupus ya, nggak jadi ya, karena tadi itu nggak boleh ya. Terus akhirnya ya muncul ya setelah di era Gusola itu mulai lebih tahun berapa tuh ya? 2004 atau? Ya sekitar 2004-an itu. 2004 akhirnya terbentuk IKPT itu ya? Berarti waktu itu masih belum, walaupun sudah ada keinginan. Ya yang pertama ada di Jakarta IKPT kan. Kalau di Malang itu waktu itu Malang mendirikan Fusilat, Forum Santri.
Valum silaturahmi santri. Itu di luar OPIM ya, Fusilat itu ya? Khusus Malang toh. Khusus Malang toh. Pernah mendirikan Fusilat itu termasuk Kusolatir. Oh. Di Kudorejo Kodalegi. Kalau waktu di pondok ordanya kan kita kan OPIM ya, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang ya. Kalau khusus Malang aja ada nggak? Kalau misalnya kita di Pasuruan itu namanya IKSAP ya, Ikatan Keluarga Santri Pasuruan ya. Kalau di Malang ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Dulu ada Putra Ulama Malang. Oh, Putra Ulama Malang itu tapi gabungan dari pondok-pondok pesantren termasuk Tambak Beras, Denanyar, pondok hampir seluruh pondok. Berarti tidak khusus Tebuireng ya? Tidak. Pondok Pare, Kediri, Lirboyo, Ploso itu tergabung Putra Ulama Malang. Ternyata banyak hal yang kita bicarakan ya. Masya Allah. Sementara gitu ya. Tentunya kami selalu berdoa mudah-mudahan Yai sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebuireng selalu diberikan kesehatan dan keberkahannya ya. Sehingga kita semua insya Allah akan bisa berbakti dan mengangkat nama organisasi yang sama-sama kita cintai yaitu IKPT. Karena tentunya kalau bukan kita alumni Tebuireng, siapa yang akan mengangkat organisasi ini? Ya walaupun sebetulnya Tebuireng nggak butuh. Betul. Nggak butuh sih pamornya Tebuireng itu. Iya. Tapi IKPT-nya ini loh Yai. Jaga itu sebagai alumni kita harus jaga dan mengkontribusi kemampuan masing-masing. Mungkin ada yang jadi nantinya ada yang jadi ketua NU tingkat cabang, tingkat daerah. Terus saya kelemahan dari alumni Tebuireng ini satu jarang yang menduduki pengurus tingkat NU di tingkat ranting, tingkat tahunya di pusat. Kalau yang di bawah? Jarang alumni Tebuireng itu duduk yang mau mengurusi di ranting. Padahal penting ya? Ya penting, sebab itu embrionya untuk itu jadi ke atas. Seperti kayak Semujati itu mulai jadi ketua ranting itu. Apa jadi ketua ranting Bulawang dulu. Masya Allah, di Malang ya? Iya, Masya Allah. Nanti kalau ada muscap apaan baru bingung. Karena apa? Kita tidak punya suara. Kalau kalah di bawah ya? Iya, kalah di bawah. Masya Allah. Matur sembah nuwun. Sementara demikian dari kami ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.